Pada kesempatan kali ini mari kita bersama-sama memeriksa OCV Oil Control Valve beserta mengamati cara kerjanya. Sebagaimana yang sudah Anda ketahui bahwa fungsi OCV adalah untuk mengatur aliran uli ke VVTi controller atas perintah ECU. Sebelumnya mari kita amati bagian-bagian dari OCV. Di bagian dalamnya ada kumparan solenoid. Kemudian ini ada dua terminal, nanti yang terhubung dengan ECU langsung dua-duanya. Berikutnya yang ini adalah saluran uli dari pompa uli. Dan yang di bagian sebelah kiri ini adalah saluran untuk ke arah memajukan. Sedangkan yang di sebelah kanan adalah saluran uli untuk memundurkan. Sedangkan dua saluran di samping saluran utama adalah saluran pengembali. Di bagian dalam ada katup pengatur atau plunger yang bisa bergerak maju mundur, dan yang ini adalah pegas. Selanjutnya yang ini o-ring atau seal perapat, dan ini adalah lubang baut pengikat ke silinder head. Salah satu cara untuk mengetahui baik tidaknya OCV adalah dengan mengukur tahanan OCV dengan menggunakan ohmmeter. Kita pasang dahulu kabel penghubung agar pengukuran lebih mudah. Kita posisikan multimeter pada skala ohm. Langkah selanjutnya adalah kita hubungkan kedua probe dari multimeter ke kabel yang terhubung dengan OCV. Sekarang kita lihat hasilnya. Hasilnya adalah sekitar 7,6 sampai 7,8 ohm. Hasil pengukuran lalu kita bandingkan dengan buku manual. Pada hasil tadi, jika kita bandingkan, hasilnya adalah masih baik. Cara yang lain adalah dites dengan baterai langsung. Kita hubungkan ke sumber tegangan positif dan salah satunya ke negatif. Kita lihat akan bergerak. Oke, jika pada saat kita beri tegangan bisa bergerak lancar, berarti kesimpulannya masih baik. Agar pergerakan plunger lebih jelas, maka rumah daripada OCV akan kita potong sebagian. Ini adalah posisi di mana OCV belum bekerja. Uli mengalir dari pompa oli menuju ke ruang VVTi controller pada sisi yang untuk memundurkan. Kita lihat uli akan mengalir ke sini dan mendorong fan dan cam ke posisi memundurkan pembukaan katup. Selanjutnya uli dari bagian samping VVTi controller akan mengalir ke coulter melalui saluran yang ditunjukkan pada arah panah. Selanjutnya aliran uli yang lengkap pada saat mundur bisa kita lihat pada gambar. Selanjutnya mari kita amati saat diberi tegangan. Katup akan maju sehingga terjadi aliran uli dari pompa uli menuju ke saluran untuk sisi memajukan. Selanjutnya, uli akan mendorong fan yang menyatu dengan cam ke arah memajukan. Sementara itu, uli dari sisi yang untuk memundurkan akan mengalir ke coulter. Aliran uli lengkap pada saat memajukan bisa kita lihat pada gambar tersebut. Selanjutnya, mari kita amati pada posisi hold atau menahan. Plunger bergerak menutup kedua saluran baik pada sisi memajukan maupun posisi memundurkan. Tidak terjadi aliran uli baik dari sisi pompa uli maupun dari VVTi controller.
Aliran uli lengkap pada posisi hold bisa kita lihat pada gambar. Mengapa OCV bisa membuat posisi hold atau menahan? Pertama, yang perlu kita pahami bahwa tegangan positif dan negatif pada OCV semuanya dikendalikan oleh ECU. Dan ECU mengeluarkan sinyal duty cycle yang bervariabel. Saat sinyal duty cycle 0 berarti OCV pada posisi off. Dan pada saat sinyal duty cycle 100% berarti OCV terbuka penuh. Begitu juga jika ECU mengeluarkan sinyal duty cycle hanya 50%, maka OCV juga akan terbuka hanya 50%. Contoh beberapa pergerakan OCV bisa kita lihat pada video. Walaupun mesin hidup, OCV belum tentu bekerja. Salah satunya adalah karena harus ada sinyal masuk dari sensor kecepatan atau vehicle speed sensor. Jadi kesimpulannya, OCV hanya bekerja pada saat kendaraan melaju di jalan